Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Legusti. Pada mata kuliah Business Communication kali ini, saya akan membacakan tentang pola komunikasi organisasi SLB Negeri 3 Jakarta. Komunikasi merupakan bagian penting dalam kegiatan organisasi. Berdasarkan hasil observasi pada SLB Negeri 3 Jakarta, komunikasi dalam organisasi tidak hanya berlangsung dalam bentuk penyampaian informasi, tetapi juga digunakan untuk melakukan koordinasi, menyampaikan tugas, memberikan masukan, membahas kondisi peserta didik, dan membangun hubungan antara sekolah dengan orang tua. SLB Negeri 3 Jakarta memiliki karakteristik komunikasi yang berbeda karena sekolah melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Hasil observasi menyebutkan peserta didik yang dilayani antara lain memiliki hambatan pendengaran atau tunarungu dan hambatan berpikir atau tunagrahita. Kondisi tersebut membuat komunikasi di sekolah membutuhkan tingkat fleksibilitas, kesabaran, dan koordinasi yang tinggi. Hasil observasi membagi pola komunikasi organisasi menjadi dua dimensi besar, yaitu komunikasi internal dalam organisasi dan komunikasi pelayanan khusus. Komunikasi internal mencakup hubungan antar staf, sedangkan komunikasi pelayanan khusus mencakup hubungan guru dan peserta didik dan orang tua. Dalam praktiknya, komunikasi berlangsung secara terus-menerus karena kondisi peserta didik berkebutuhan khusus dapat berubah. Guru perlu menyampaikan hambatan atau kebutuhan spesifik peserta didik kepada kepala sekolah. Sementara, antar guru saling berbagi strategi untuk menangani tantangan yang muncul. Berikut adalah struktur organisasi SLB Negeri 3 Jakarta. Ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang membawahi beberapa koordinator dan guru, serta ada tenaga dan kependidikan. Gambaran umum hasil observasi, identitas objek observasi. Objek observasi adalah SLB Negeri 3 Jakarta berdasarkan dokumen observasi. Sekolah beralamat di Jalan Karet Pasar Baru Barat 7, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dokumen mencantumkan bahwa sekolah merupakan sekolah khusus negeri, diresmikan berdasarkan SK Pendirian nomor 32/2019 pada 7 Januari 2019 dan terakreditasi A. Kebutuhan khusus yang dilayani dalam dokumen observasi adalah hambatan pendengaran atau tunarungu dan hambatan berpikir atau tunagrahita. Karakteristik peserta didik tersebut menjadi bagian penting dalam komunikasi yang diamati. Karakteristik komunikasi organisasi, hasil observasi menunjukkan bahwa komunikasi di SLB Negeri 3 Jakarta memiliki karakteristik yang fleksibel. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus yang memerlukan komunikasi yang disesuaikan. Selain fleksibilitas, komunikasi juga membutuhkan kesabaran dan koordinasi yang tinggi. Pola komunikasi yang diamati dapat dikelompokkan menjadi komunikasi internal, organisasi, dan komunikasi pelayanan khusus. Kedua pola tersebut saling berhubungan karena informasi mengenai peserta didik dapat berpindah dari guru kepada pimpinan, antar guru, maupun dari sekolah kepada orang tua. Dan pihak yang terlibat dalam komunikasi yaitu ada kepala sekolah sebagai pihak yang menyampaikan kebijakan dari Dinas Pendidikan, pembagian tugas mengajar, dan program kerja dari sekolah. Guru sebagai pihak yang menerima tugas sekaligus memberikan masukan dan laporan mengenai hambatan dan kebutuhan peserta didik. Tenaga kependidikan atau tendik sebagai bagian dari komunikasi internal organisasi. Peserta didik sebagai penerima layanan dan pesan pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah orang tua sebagai pihak yang terlibat dalam komunikasi mengenai kondisi dan kebutuhan peserta didik. Hasil observasi, komunikasi internal organisasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa komunikasi internal merupakan salah satu pola utama dalam organisasi SLB Negeri 3 Jakarta. Komunikasi ini berlangsung antara staf dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas sekolah. Komunikasi internal tidak hanya berupa penyampaian informasi dari pimpinan, tetapi juga memberikan ruang bagi guru untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan peserta didik kepada kepala sekolah. Dengan adanya komunikasi internal tersebut, informasi mengenai kondisi peserta didik dapat dibicarakan bersama. Guru dapat menyampaikan hambatan spesifik yang ditemui sehingga dapat dicari solusi bersama.
termasuk ketika peserta didik membutuhkan alat bantu belajar khusus. Komunikasi antara kepala sekolah dengan guru dan tenaga kependidikan. Berdasarkan hasil observasi, kepala sekolah menyampaikan kebijakan dari Dinas Kependidikan, pembagian tugas mengajar dan program kerja sekolah kepada guru dan tenaga kependidikan. Komunikasi tersebut menunjukkan adanya aliran informasi dari pimpinan kepada anggota organisasi. Di sisi lain, guru memiliki ruang untuk memberikan masukan kepada kepala sekolah. Masukan tersebut berkaitan dengan hambatan spesifik peserta didik dan kebutuhan yang ditemukan dalam pelayanan pendidikan. Dengan demikian, komunikasi yang diamati tidak hanya berlangsung satu arah. Pola komunikasi tersebut membuat kepala sekolah memperoleh informasi dari guru mengenai kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan layanan, sedangkan guru memperoleh informasi mengenai kebijakan, tugas, dan program sekolah. Dan komunikasi antar guru dan staf atau tenaga kependidikan menunjukkan bahwa komunikasi antar guru dan staf merupakan pola komunikasi yang paling aktif. Guru sering melakukan sharing session atau diskusi sejawat. Dalam kegiatan tersebut, guru saling bertukar strategi mengenai cara menangani peserta didik yang mengalami tantangan perilaku termasuk tantrum. Komunikasi guru dengan peserta didik dalam pelayanan khusus mencakup komunikasi guru dengan peserta didik. Karena peserta didik yang dilayani memiliki kebutuhan khusus, komunikasi memerlukan media yang disesuaikan. Salah satu bentuk komunikasi yang ditemukan adalah penggunaan simbol isyarat atau CB serta sinyal visual berupa kartu gambar. Penggunaan CB dan kartu gambar menjadi salah satu ciri komunikasi yang ditemukan dalam observasi. Media tersebut digunakan sebagai bagian dari komunikasi layanan di sekolah. Komunikasi sekolah dengan orang tua menunjukkan bahwa komunikasi dengan orang tua merupakan bagian dari komunikasi eksternal yang mempunyai tujuan strategis. Komunikasi tersebut berkaitan dengan keberhasilan implementasi program pembelajaran individual atau PPI. Bagi setiap peserta didik, pertukaran pesan antar sekolah dan orang tua berlangsung secara intensif karena kondisi peserta didik berkebutuhan khusus bersifat dinamis. Informasi yang disampaikan dapat berkaitan dengan kondisi peserta didik, perkembangan, kebutuhan, maupun tindakan yang perlu dilakukan. Saluran komunikasi personal lebih dominan, yaitu grup WhatsApp kelas, buku penghubung, dan tatap muka. Berdasarkan hasil observasi, penggunaan saluran personal tersebut berkaitan dengan kebutuhan peserta didik yang bersifat pribadi dan unik. Pertukaran pesan, isi pesan dalam komunikasi di SLB Negeri 3 Jakarta itu cukup kompleks. Hasil observasi menyebutkan bahwa pesan dapat berupa instruksi, birokrasi kedinasan, laporan perkembangan motorik anak, hingga instruksi penanganan tantrum. Yaitu seperti instruksi dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan kedinasan, pembagian tugas mengajar, program kerja sekolah, laporan perkembangan peserta didik, informasi mengenai hambatan atau kebutuhan peserta didik, informasi yang berkaitan dengan program pembelajaran individual. Hambatan komunikasi. Hasil observasi menemukan bahwa hambatan komunikasi yang terdiri dari hambatan fisiologis dan hambatan psikologis. Hambatan fisiologis berkaitan dengan keterbatasan fisik atau sensorik pada peserta didik tunarungu. Hambatan psikologis berkaitan dengan adanya kecemasan atau penyangkalan dari sebagian orang tua pada awal masa sekolah. Upaya mengatasi hambatan. Untuk hambatan fisiologis, hasil observasi menunjukkan bahwa organisasi menyediakan media komunikasi yang adaptif berupa bahasa isyarat. Untuk hambatan psikologis, orang tua sekolah menggunakan komunikasi persuasif dan konseling untuk membangun kepercayaan atau trust building. Dengan demikian, upaya yang ditemukan dalam observasi disesuaikan dengan jenis hambatan yang muncul. Hambatan yang berkaitan dengan kondisi sensorik ditangani melalui media komunikasi yang adaptif. Sedangkan hambatan yang berkaitan kondisi psikologis, orang tua ditangani oleh pendekatan persuasif dan konseling. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi, pola komunikasi di SLB Negeri 3 Jakarta memiliki karakteristik yang fleksibel,
membutuhkan kesabaran, dan membutuhkan koordinasi yang tinggi karena sekolah melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Komunikasi internal berlangsung antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah menyampaikan kebijakan pembagian tugas dan program kerja, sedangkan guru memiliki ruang untuk memberikan masukan mengenai hambatan dan kebutuhan spesifik peserta didik. Komunikasi eksternal dengan orang tua mempunyai tujuan strategis untuk mendukung keberhasilan PPI. Saluran personal seperti WhatsApp dan tatap muka lebih dominan karena kebutuhan peserta didik bersifat pribadi dan unik. Komunikasi dengan peserta didik menggunakan simbol isyarat yaitu adalah CB dan sinyal visual berupa kartu gambar. Media tersebut menjadi bagian dari komunikasi layanan dan juga digunakan untuk mengatasi hambatan fisiologis peserta didik tunarungu. Hambatan komunikasi yang ditemukan terdiri dari hambatan fisiologis dan psikologis. Hambatan fisiologis diatasi dengan media komunikasi yang adaptif, sedangkan hambatan psikologis pada sebagian orang tua diatasi dengan komunikasi persuasif dan konseling untuk membangun kepercayaan. Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi diukur dari tercapainya kemandirian siswa dan kepuasan wali murid terhadap layanan sekolah. Saran, digitalisasi buku penghubung melalui aplikasi atau platform sekolah agar perkembangan dan perilaku harian peserta didik terdokumentasi dengan rapi, mudah dipantau, dan tidak mudah hilang. Pendampingan orang tua secara berkala melalui workshop atau kelompok dukungan orang tua untuk membantu mengatasi kecemasan, meningkatkan pemahaman, dan memperkuat kepercayaan antara sekolah dan keluarga. Perkembangan media komunikasi yang adaptif, media visual, kartu gambar, dan CB perlu terus diperbarui dan disosialisasikan kepada orang tua agar komunikasi antara sekolah dan rumah lebih efektif dan selaras. Pelaksanaan survei kepuasan wali murid setiap semester untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.